Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan pada video kali ini kita masih belajar tentang pemrograman dasar. Tepatnya kita belajar bahasa pemrograman PHP yaitu bahasa backend yang akan kita gunakan pada pemrograman dasar ini. Kita masuk di episode ke-34 ya. Dan kita pada video kali ini akan membahas mengenai operator. Oke, jadi seperti biasa kita akan membaca dokumentasi sekaligus belajar dari situ dari dokumentasi resmi dari PHP yaitu di php.net gitu. Kita langsung ke documentation-nya aja. Di sini documentation. Lalu saya akan pilih bahasa Inggris dan view secara online atau lihat secara online gitu ya. View English. Kemudian kita masuk pada bagian ini teman-teman semuanya. Pada bagian operator. Setelah di video sebelumnya kita udah belajar mengenai ekspresi ya. Oke, operator silahkan diklik aja. Oke, jadi ada beberapa pembelajaran atau ada beberapa topik yang akan kita pelajari pada video kali ini. Banyak banget dan untuk operator mas saya rasa nggak terlalu sulit ya. Jadi nanti saya akan singkat saja. Oke, ada operator apa nih? Prioritas operator gitu ya. Kemudian ada operator aritmatika, operator penugasan, operator bitwise, kemudian operator pembanding, kemudian nanti ada operator untuk handling error atau error control operators, kemudian ada operator eksekusi, kemudian operator increment maupun decrement, kemudian ada operator logika, operator string, operator array, dan yang terakhir ada tipe operator. Sip. Jadi secara singkat di sini dijelaskan bahwa operator itu teman-teman semuanya adalah sesuatu yang mengambil satu atau lebih nilai. Jadi nanti ketika semuanya udah digabungin itu disebutnya sebagai ekspresi. Jargon dari programming. Gitu. Dan kalau si operator ini sudah mengambil satu atau lebih dari satu nilai gitu ya, nanti dia akan menghasilkan nilai yang lain. Gitu. Dan operator itu teman-teman semuanya itu dia membutuhkan beberapa parameter atau membutuhkan beberapa nilai yang diperlukan. Kayak contoh, kayak operator not ini dia hanya butuh satu nilai aja. Kemudian kayak operator not dan ada operator increment maupun decrement. Kemudian ada operator yang dia butuh masukan dua nilai kayaknya yang seperti operator plus ini, plus atau minus. Jadi kan kita mau nilai apa dikurang nilai apa. Nah itu kan dua nilai yang dikirim. Nah kalau yang satu tadi kayak not sama increment decrement. Terus ada tiga juga nilai yang bisa dikirim kayak contohnya untuk operator ternary gitu. Jadi nilai yang pertama itu kondisinya apa, kemudian nanti operator yang kedua apa yang perlu dilakukan ketika benar kondisinya, kemudian yang ketiga setelah tanda titik dua nanti nilai false apa yang dilakukan atau nilai false apa yang akan diisikan ke variabel gitu. Sip ya. Kita langsung ke operator yang pertama atau topik yang pertama yaitu tentang prioritas operator teman-teman semuanya. Jadi simpelnya itu prioritas operator adalah bagaimana cara untuk mementingkan operasi terlebih dahulu. Simpelnya kayak gitu. Jadi contoh, langsung kita implementasikan aja. Teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di sini. Cuman karena pembahasan kita banyak, kita lebih disingkat aja. Karena operator mah saya rasa nggak terlalu sulit lah. Oke, jadi langsung buka VS Code-nya atau ini saya geser ke kanan dulu ya. Kanan dulu, saya lebarin dikit segini. Oke. Kita bikin folder baru di sini. Namanya adalah 34 operators. Gini, saya zoom dikit. Terus kita akan bikin di sini namanya adalah precedence operators.php. Nah gini. Sip. Terus jangan lupa hidupkan service Apache di exam teman-teman ya. Hidupkan service Apache. Saya pakai Ubuntu jadi gini caranya. Oke, sip. Kalau udah, saya akan rangkum sedikit aja. Jadi intinya, ini terlalu besar ya. Segini kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Prioritas operator adalah bagaimana
cara untuk mementingkan operasi. Gitu. Kayak contohnya gini. Misalnya saya punya di sini variabel namanya result gitu atau hasil gitu ya. Saya akan isi di sini misalnya 5, oke, ditambah 2 dikali 3 gitu. Apa nih hasilnya? Kita vardam dulu ya. Vardam apa? Variabel result. Terus saya akan cek di sini. Localhost apa? Belajar PHP. Oke, masuk ke 34 operators, kemudian precedence operators. Nah ini, integer 11. Kok bisa gitu? Oke, jadi misalnya gini. Ini 5 ditambah 2, 7 dikali 3 berapa? 21. Nah tapi kan prioritas operator nggak gitu. Kali itu lebih diutamakan kan gitu. Walaupun letaknya di sini lebih akhir daripada plus. Jadi gini caranya. 2 dikali 3, 6. Nah ini baru nih. Kan gitu caranya kita. Kecuali kalau kita kasih grouping di sini. Kan gini. Ini dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi hasilnya berapa? Harusnya 21. Itu prioritas operator teman-teman semuanya. Sip ya. Simple aja prioritas operator. Nah, dan ini saya akan udahin dulu, ini udahin dulu, ini udahin dulu. Ya udah ini. Dan kalau teman-teman lihat scroll paling bawah intinya mah gitu ya. Prioritas operator itu bagaimana cara mementingkan operasi mana yang harus didahulukan dan mana yang akan dieksekusi selanjutnya gitu. Oke. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat di sini prioritas operator itu di sini sudah diurutkan dari atas sampai bawah. Jadi kalau di atas itu mana yang lebih penting harus dijalankan terlebih dahulu sampai yang bawah itu yang dijalankan terakhir. Dan ini beserta cara bacanya. Cara bacanya dari kiri atau dari kanan. Gitu. Sip ya. Silahkan dibaca-baca. Gampang kok prioritas operator. Terus yang kedua nih tentang operator aritmatika teman-teman semuanya. Langsung ya. Langsung bikin filenya di sini. Arithmetic operators.php. Perlu dijelaskan lagi mungkin? Ya nggak usah lah ya. Nggak usah dijelaskan lagi. Jadi operator aritmatika adalah atau berfungsi untuk pengoperasian nilai matematika. Udah simple aja. Ada apa aja operatornya? Jadi aja banyak ya. Penjumlahan. Ini untuk pengurangan. Ini untuk pembagian. Ini untuk perkalian. Terus ini untuk hasil sisa bagi. Terus yang terakhir ini untuk pemangkatan. Gitu. Jadi kalau saya punya di sini bilangan 1 sama dengan 6. Ini bilangan 2 sama dengan 2 gitu. Terus di sini saya bikin variabel result. Berarti saya bisa bilangan 1 plus bilangan 2 gitu. Gampang aja. Kan gitu. Terus kita bisa vardam result. Gitu. Kita cek coba kembali dulu. Refresh arithmetic operator 8. Aman ya. 6 tambah 2 8. Sip gitu aja. Gitu. Nah ini ada plus, kurang, kali, bagi, modulus, sama pemangkatan. Nah terus ini ada apa nih? Plus sama yang min di awal ini. Coba deh. Kita langsung coba untuk yang plus dulu aja kali ya. Nanti kita tambahin di sini. Plus itu maksudnya apa? Plus kemudian nilai gitu. Coba kalau saya di sini vardam lagi plus bilangan
1 gitu aja. Oh iya, variabel pakai dolar. Ini saya akan echo HR ya. Gini, apa hasilnya? Hasilnya 6. Oke, jadi intinya adalah ini akan membuat nilai positif gitu. Membuat nilai positif gitu. Sedangkan kalau gini membuat nilai negatif, atau apa ya istilahnya tuh, kayak negasi lah gitu. Misalnya ini 6, ini saya duplikat, ini saya ganti min 6 gitu aja negasinya. Nah kalau ini min 6 gimana? Nih min 6. Nah kebalikan, jadi ini min. Oke, kalau di plus itu hasilnya min. Nah kalau min ketemu min, hasilnya apa? Plus kan ya. Oke, plus gitu. Sip, gitu ya, aman banget. Itu kayak ini negasi, kayak kita ngitung-ngitung perkalian. Kalau min ketemu min ketemu plus, plus ketemu plus lah gitu. Tadi kan plus, oke. Tadi plus ketemu plus, ya udah hasilnya berarti plus gitu ya. Kalau kalau plus ketemu min, hasilnya min gitu. Aman? Aman. Itu aja. Ini kayak bukan membuat nilai menjadi positif ya, tapi kayak konversi nilai ke nilai lain yang sesuai gitu. Atau kalau ini kebalikan dari nilai. Itu aja. Sip, itu aritmatik operator atau operator aritmatika ya, gampang banget lah ya operator aritmatika mah. Kita udah belajar sering kali di sekolah maupun di matematika dan kawan-kawannya lah. Oke, yang berikutnya adalah assignment operator teman-teman semuanya. Assignment operator atau operator penugasan. Jadi, basicnya atau dasarnya operator penugasan itu kita bisa pakai sama dengan. Sama dengan itu kan tujuannya untuk memberikan tugas, mengisikan nilai ke variabel apa, kan gitu. Nah tapi nggak hanya itu aja ternyata untuk operator penugasan. Nanti contohnya kayak ada plus sama dengan, kemudian ada titik sama dengan, ada kali sama dengan, dan kawan-kawannya. Oke, cobain kita bikin hal baru di sini, namanya adalah assignment operators.php. Secara singkat, yang berfungsi untuk memberikan nilai ke variabel. Dah, simpelnya gitu. Jadi, ada secara basic itu ada sama dengan. Kayak contohnya ini variabel 1 gitu ya. Ini kan pakai sama dengan. Ini saya isikan apa nih? Saya isikan mau ini nilainya integer, mau nilainya string, apapun yang intinya sama dengan ini tujuannya untuk mengisikan nilai ke variabel gitu. Sip ya. Ini gampang aja. Jadi kalau saya vardam di sini dot dolar variabel 1 ini, terus nanti saya akan tampilkan di sini echo HR gitu ya. Berarti saya akan ke sini terlebih dahulu, back, refresh, assignment operator 50. Simple aja. Terus kalau ini variabel 2 deh. Variabel 2 saya isi bukan sama dengan, tapi pakai cara yang lain. Ada banyak banget nih. Nah ini, assignment operator aritmatik. Ini untuk khusus aritmatika ya.
Jadi ada plus, min, dan kawan-kawannya. Coba. Kalau yang variabel 2 ini saya pakai plus 5 atau plus 3 deh ya. Ini atau ini pakai variabel 1 aja deh semuanya. Ini atau nggak usah variabel 1. Variabel aja. Gitu. Ini 3, ini plus gitu. Ini plus, ini kali, ini bagi misalnya. Terus ada apa lagi? Modulus gitu. Modulus. Gini. Terus ada pangkat ya. Gini. Sip, cobain di sini. Jadi ini plus, ini sama dengan ya. Berarti 50 bener. Ini 50 tambah 3 langsung. 53. Ini 50 kali 3. Berarti berapa? 150 Oke. Ini dikali sama dengan 3. 50 dikali 3. Oh iya. Oke. Nilai sebelumnya dong. Berarti ini 53 ya. 53 kali 3 berarti 159. Nah, terus 159 dibagi 3 berarti balik lagi ke 53. Terus 53 itu dimodulus 3. Berarti ketemunya itu berapa? 2. Bener nggak? Coba ya. Harusnya bener kalau kita ngikut mah. Cuman ya udahlah, kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu bahwa 3 dikali berapa biar mendekati 53. Kali 20 tuh berapa ya? Kali 20 berarti kan 60. 54. Oh, berarti dikali 17. 3 dikali 17 berapa? 51. Sisanya berapa? 2 ya. Sisanya 2. Bener. Nah, 2 dipangkatkan 3. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Gitu. Kayak assignment. Jadi ini kan sama halnya kayak dolar variabel sama dengan dolar variabel plus 3 gitu. Kalau ini juga sama, cuman bedanya ini kali. Terus kalau yang lain itu ada untuk operator bitwise. Walaupun ini sering kita jumpai di pemrograman, cuman saya belum pakai deh sampai saat ini. Walaupun udah belajar C, C Sharp, C++ gitu, Java. Ini belum sempat kepake nih buat apa gitu selama saya kuliah juga. Terus yang terakhir itu assignment operator yang lain. Kayak untuk string ada untuk concat atau penggabungan string. Kemudian ada ini nih operator yang baru di PHP versi 8 kalau nggak salah. Sip, jadi itu. Dan untuk yang string ini nanti kita akan bahas pada tipe data string. Bukan tipe data string. Pada operator string. Ada nanti. Sip ya, lanjut ke bitwise operator. Kita akan bahas secara definisinya saja walaupun ini nggak kita gunakan, jadi kita akan lewatin aja. Jadi operator bitwise itu teman-teman soalnya memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan memanipulasi bit tertentu dalam bilangan bulat gitu. Dan operatornya ada banyak, ada dan, kemudian ada tanda baca di atas tombol enter gitu ya. Banyak kayak gini, ada shift left, shift right. Ini sering banget kita pelajari di bahasa pemrograman, cuman saya nggak tahu ya fungsinya buat apa. Gitu, agak rumit juga untuk contohnya. Jadi kita skip aja untuk operator bitwise ini. Yang berikutnya adalah mengenai operator pembanding. Jadi operator pembanding itu seperti namanya memungkinkan kita untuk membandingkan dua nilai. Dan nanti nilai yang kita bandingkan menghasilkan benar atau salah. Jadi seakan-akan kita tanya lah gitu. Dan untuk operatornya ada banyak, ada sama dengannya 3 kali dan kawan-kawannya. Coba kita akan bikin, jadi di sini kita bikin file baru namanya comparison
operator .php. Merangkum dikit ya. Jadi operator pembanding seperti namanya digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari operator pembanding adalah true atau false gitu. Oke, jadi misalnya saya punya di sini value 1 sama dengan 5. Kemudian value 2 sama dengan 7. Yang pertama, kita akan vardam. Nanti di bawahnya saya akan echo hr. Terus untuk yang di atas gimana kalau saya akan echo di sini H2 ya, karena H1-nya itu untuk judul. Jadi nggak boleh secara semantik H2. Gini, ini berarti misalnya sama dengan. Vardam value 1 sama dengan value 2. Benar nggak nih? Coba ya. Coba balik ke sini. Kembali. Refresh. Comparison operator sama dengan false. Kenapa? Karena 5 tidak sama dengan 7. Gitu. Ya 5, 5, 7, 7. Jadi kalau kita tanya apakah 5 sama dengan 7? Ya enggak. Terus ini kalau 3 kali. Ya pastinya false gitu. Nah cuman bedanya kalau yang sama dengannya 2 kali sama 3 kali. Ini kalau yang 2 kali itu hanya cocokin nilainya. Sedangkan kalau yang 3 kali itu sekaligus sama tipe datanya. Jadi misalnya di sini saya jadikan string. Kalau yang nyocokin nilainya aja itu false. Oh sorry. Ini 5 misalnya. Gitu. Nah ini nyocokin nilainya berarti true. Oke sama-sama 5. Tapi kalau 3 kali sama dengannya itu nyocokin tipe datanya juga. Ini string, ini integer. Gitu. Berarti salah. Secara tipe data salah. Secara nilai benar, secara tipe data salah. Gitu. Aman ya. Jadi ini untuk membandingkan kesamaan secara nilai. Ini membandingkan kesamaan secara nilai dan tipe data. Gitu. Terus yang berikutnya nih. Yang berikutnya ada lebih besar dari. Oke, berarti ini false karena 5 tidak lebih besar dari 7. Ini false juga. Ini true. 5 lebih kecil dari 7 atau kurang dari 7. Terus yang berikutnya itu ada tidak sama dengan. Gitu. Ini tidak sama dengan tuh ini ya, tanda seru sama dengan gitu. Berhubung saya fontnya itu saya modif jadi ya udah tidak sama dengan secara nilai. Kalau tidak sama dengannya itu sekalian sama tipe data, jadi sama dengannya 3 kali gitu. Sama dengannya 2 kali. Secara nilai dan tipe data. Kita bisa lihat ya di sini. Nih. Kalau ini dicek sama tipe datanya sama kayak yang sama dengan tadi konsepnya. Kalau ini hanya dicek nilainya aja, atau ini sama halnya kayak ini. Sama aja, kita bisa pilih mau pakai yang seperti ini atau mau pakai yang seperti ini. Sip. Terus ini yang terakhir ini kita agak-agak ya. Jadi ini teman-teman namanya itu spaceship. Oke, sebuah integer kurang dari
sama dengan atau lebih besar dari 0 ketika variabel A-nya itu kurang dari, sama dengan, atau lebih besar dari B masing-masing. Gimana tuh? Yaudah, cobain ya. Itu tadi operatornya, cara nulisnya lebih kecil sama dengannya 2 kali lebih besar. Nah gitu. Sama dengannya 1. Nah gini. Coba kita refresh. Ini teman-teman udah tahu lah ya, yang terakhir nih. Min 1. Oke, jadi gampangnya gini teman-teman semuanya. Dia akan mengembalikan min 1 atau 0 atau 1 ketika ketika kedua nilai ini kondisinya bagaimana? Contoh, ketika value 1 itu lebih kecil dari value 2, berarti kan 5 lebih kecil dari 7, dia akan mengembalikan nilai min. Oke, lebih kecil berarti. Nah, kalau 5-nya atau nilai yang pertama itu lebih besar, dia akan mengembalikan, oh ternyata nilainya lebih besar. Oke, dan kalau ini sama, dia akan return 0. Cuman nggak? Ya gitulah ya. Oke, walaupun kita bisa siasati juga menggunakan tadi, menggunakan lebih besar, lebih kecil, dan cuman ada aja di PHP tuh kayak gitu. Sip ya, itu operator comparison atau operator pembanding. Kita lanjut lagi ke error control operators di sini. Jadi singkatnya teman-teman semuanya, bahwa PHP itu mendukung satu operator kontrol kesalahan atau error control operators. Nah, dia itu dilambangkan atau ditandai dengan @ Saat ditambahkan ke ekspresi di bahasa pemrograman PHP, kesalahan diagnostik apapun yang mungkin dihasilkan oleh ekspresi itu akan ditekan. Jadi simpelnya ini kayak handling error atau error handler kalau di bahasa pemrograman Java. Jadi dengan kita menerapkan @ sebelum keyword apa gitu, di sini contohkan file. Jadi file ini akan ada kemungkinan error. Contohnya, kalau file yang kita ambil tidak ada. Gimana kalau kita coba aja di sini? Kita coba, jadi kita akan bikin di sini error control operators.php. Kita paste di sini. Ini kita tap sekali. Oke. Ini tap sekali biar rapi. Oke. Jadi misalnya saya punya file di sini. Namanya adalah nama atau data.txt. Gitu. Isi datanya apapun lah gitu. Apapun. Nah, terus kalau di sini saya akan ambil data.txt. Ini kan artinya ada ya. Data.txt. Ke sini balik refresh. Error control operator ini aman. Cuman kalau datanya salah, dia akan mengembalikan error. Error. Failed opening file. Failed opening file. Error was apa? File data22.txt. Ditampilin untuk errornya apa? No such file or directory. Jadi tidak bisa membuka file karena ada kesalahan. Gitu. Jadi simbol @ atau error handler itu digunakan untuk ketika nanti script selanjutnya berkemungkinan ada error. Kalau misalnya di sini benar, ya udah lanjut aja. Gitu. Nah, cuman nanti kalau kita akan melakukan manipulasi
isi file di sini, ini akan berpengaruh gitu. Karena ini harus dapat diambil terlebih dahulu, barulah bisa dimanipulasi. Nah, anggap saja ini kayak koneksi database lah. Koneksi database, kalau kita hanya seperti ini, oke, aman nggak? Aman. Kalau error, salah file misalnya. Tuh. File warning ini error secara codingan gitu. Sedangkan kalau kita terapkan tadi kayak gini, kita bisa manipulasi errornya menjadi string biasa yang kita tampilkan sesuai dengan bahasa kita gitu. Karena nggak semuanya orang paham bahasa Inggris, dan kalaupun software kita atau aplikasi kita udah di upload di hosting, kita nggak mau muncul errornya secara programming gitu. Kita nggak mau. Jadi errornya yang bisa dibaca aja oleh manusia biasa. Gitu ya. Oke. Itu error control operators. Agak sulit memang kalau kita belum belajar PHP penuh gitu dan kita bisa terapkan satu persatu. Oke, yang berikutnya teman-teman semuanya ada operator eksekusi. Oke, jadi PHP ini juga mendukung satu operator eksekusi, backtick namanya. Jadi singkatnya, operator eksekusi ini untuk menyimpan untuk menyimpan sebuah shell command lah, atau perintah command, atau perintah shell, atau perintah pada terminal gitu. Contoh, bikin file baru di sini namanya execution operators.php. PHP bikin variabel misalnya perintah cek versi PHP. Jadi misalnya PHP spasi minv. Gitu, ini cara cek versi PHP ya. Terus saya akan echo di sini misalnya pre, ini perintah cek versi PHP pre. Gini, cobain seperti contoh ya. Kita bisa ke sini, back, refresh, execution operator. Nah, kayak gini. Menghasilkan sesuai dengan resultnya. Di contoh. Contoh, kalau saya cek PHP di sini, versinya minv. Resultnya kan kayak gini. Oke, sama enggak? Sama. Kalau saya misalnya di sini ls. Tuh, ada file-file ini sama kayak kita ls di sini. Nah, ls-nya di sini. Benar tuh. Oke. Nah, kalau ini kita ganti string, apa hasilnya? Error? Enggak. Munculnya kayak gini aja. Cuman perintahnya. Sedangkan kalau kita pakai backtick itu muncul muncul resultnya lah. Result dari komen berikut. Nah, ini keren banget ya. Keren. Terus yang berikutnya kita akan belajar tentang increment sama decrement operator, teman-teman semuanya. Jadi singkatnya decrement atau increment itu penurunan atau kenaikan nilai satu khusus untuk nilai aritmatika. Jadi misalnya di sini increment, decrement operators.php. Jadi misalnya kalau saya di sini punya variabel nilai sama dengan 9. Kemudian saya mau variabel nilai plus increment itu kita bisa pakai plus di akhir atau di awal sama aja. Gini. Berarti ini sama halnya kayak variabel nilai sama dengan variabel nilai plus 1. Gitu. Back, refresh, open. Oh iya, belum di vardam ya. Vardam nilai 10. 9 tambah 1 masukin ke variabel nilai, kita output. Oke.
Kalau kita pakai plus-plusnya, di sini ya sama aja, increment, kenaikan. What? Oh sorry, gini aja deh. 11. Oke. Ini echo, HR. Terus yang ini copy, paste di sini, ganti min-minnya. Plusnya jadi min gitu. Sama aja. Dah. 11 kurang 1, 10, 10 kurang 1, 9. Aman ya? Aman. Itu increment untuk kenaikan maupun penurunan dikurang 1. Khusus untuk operator aritmatika. Khusus untuk nilai matematika. Terus, kita akan belajar tentang operator logika. Operator logika sama kayak operator pembanding tadi menghasilkan nilai true atau false, cuman ini dia tidak membandingkan nilainya, tapi menghasilkan membandingkan hasil nilainya. Kalau tadi di operator pembanding, nilainya kita bandingin hasilnya true atau false. Nah, sedangkan kalau di operator logika itu kita akan menghasilkan nilai baru dari hasilnya tadi. Hasil antara kalau nggak true ya false. Di sini bikin ini logical operators.php. Oke. Gini ya. Jadi ada n ini akan menghasilkan nilai benar kalau kedua nilai yang dikirimkan itu benar. Jadi contoh, kalau ini ya langsung aja. Misalnya true and true. Gitu. Dan itu kita bisa pakai kayak gini atau bisa pakai n gini. Kasih tahu ya. Kita bisa pakai n atau kita bisa pakai dan 2 kali. Tapi harusnya back dulu, refresh, buka. True. Ini berarti tadi kita akan echo H2 N H2 gini. Terus ini echo HR. Ya kurang tutup. N. Ini kalau salah satu false, hasilnya berarti false. Gitu, karena persyaratannya semuanya harus terpenuhi. Terus, kalau or itu salah satu aja ada yang benar, maka hasilnya benar. Salah satu ada yang benar, maka hasilnya benar. Oh ya, saya tambahin dari sini. Misalnya n ini semuanya false. Kalau semuanya false, apalagi ya, harusnya false juga. Kalau or itu semuanya false, barulah nilainya false. Karena kita suruh milih nih, kamu mau yang benar, mau yang baik atau yang baik. Ya kalau semuanya ada yang baik, ya udah pilih yang baik gitu. Mau yang jelek apa yang ganteng? Ya maunya yang ganteng. Mau yang jelek apa yang jelek? Adanya yang jelek aja gitu. Save ya, itu n, or, terus ada not sama n. Not sama apa tadi? Not sama XOR. Oke. Duplikat aja. Kita bahas yang not dulu. Not itu negasi atau kebalikan. Jadi kalau di sini negasi true, berarti kan false. Lawan dari true. Kalau negasi false, berarti true. Itu false true. Sip. Terus ada XOR. XOR.
Contek aja dari sini ya. Copy. Paste. Ini kalau XOR tuh saya lupa deh. Keywordnya kemana ya? Oh, XOR, oke. XOR. Nah gini. Jadi kalau XOR itu akan menghasilkan nilai true kalau salah satunya beda. Nah kalau keduanya itu sama nilainya, entah itu false, false, true, true, berarti hasilnya false. Ya, contoh. Di sini ya. Refresh. XOR. False, true, false. Ini keduanya true. Kedua nilainya sama, berarti hasilnya false. Ini kedua nilainya beda, hasilnya true. Ini sama, hasilnya false gitu. Ya, jadi keduanya harus beda. Laki-laki, perempuan. Perempuan ya nggak beres. Laki-laki ya nggak beres. Terus kalau nggak salah, pas saya belajar pemrograman dasar itu ada yang namanya gitu, not and. Jadi not and itu kan artinya gini, misalnya. Kalau di PHP kan nggak ada, cuman kita bisa siasati kayak gini, not and. Gitu. Sip. Ada satu lagi namanya not or. Oh ya, dan XOR ini eksekutif atau eksklusif. Eksklusif or. Nen itu not and. Nor itu not or gitu. Hehehe. True. Not and. Berarti ini hasilnya false dibalikin jadi true. Ini hasilnya true dibalikin jadi false. Oke. Gitu. Operator logika. Terus yang berikutnya teman-teman semuanya yaitu string operator nih. String operator. Jadi ada dua operator string atau operator pada string atau string operator. Yang pertama itu concat atau concatenation atau penggabungan. Nah, sedangkan yang kedua itu ada concat sama dengan. Oke, jadi gampang aja lah. Kita bikin di sini string operators.php. Gini. Jadi ada dua. Yang pertama itu tadi ya untuk gabungan atau istilahnya adalah ini nih. Saya bisa nyebut tapi nggak bisa nulis tuh. Ini dia pakai titik. Sedangkan kalau yang penugasan gabungan itu pakai titik sama dengan. Contoh, kalau saya punya di sini nama depan, nama belakang. Kalau saya mau vardam langsung concat aja. Bisa plus gitu ya, kalau aritmatik kan plus, bagi, kurang, dan kawan-kawan. Berarti saya bisa gini kalau vardam ya. Saya mau tampilkan nama depan. Oke, gabungin dengan sama dengan spasi. Sesudah spasi gabung lagi dengan nama belakang. Hasilnya apa? Hasilnya berarti back, refresh, buka Yunus spasi Febriansyah. Tuh, ini concat. Nah, sedangkan nama depan saya langsung isi langsung gini, di concat dengan nama belakang. Spasi nama belakang gitu. Nah, ini boleh. Sip ya. Aman. Jadi ini sama halnya dengan nama depan sama dengan nama depan. Gini. Ya, nama depan ditambah spasi
ditambah lagi atau digabung lagi dengan nama belakang. Kalau saya Fardam, nama depan sini, atau saya kasih Eho HR, sama aja gitu. Bedanya kalau yang titik tadi operatornya, operator untuk operasinya, sedangkan kalau yang kayak gini titik sama dengan itu untuk penugasannya gitu. Kayak plus sama dengan, bagi sama dengan tadi. Bedanya ini di tipe data string aja. Sip, karena string nggak mungkin ditambah, dikurang, dibagi, dikali ya. Bisanya cuman digabungin teks, gabungin teks gitu. String gampang banget lah ya. Terus yang selanjutnya ada operator array atau array operator. Jadi singkatnya PHP itu juga punya array operator untuk menambahkan isi array atau untuk menambahkan, untuk menggabungkan gitu ya, union kan, menggabungkan, itu kita bisa pakai sama dengan gitu. Langsung aja kali biar nggak lama. Ini array operators.php. Oke, jadi contohnya kalau misalnya saya punya di sini array 1 sama dengan langsung diisi. Berarti kalau saya mau gabungin ini array full gitu ya. Saya bisa berarti array 1 plus array 2 kan gitu. Hasilnya gimana? Coba kita Fardam array full. Gitu, kita bisa back, refresh, buka. Jadi kayaknya sih kita kan berharapnya ini array, setelah ini kan kita gabungin ya, kita tambah lah gitu. Ini akan ada di array full, tapi hasilnya enggak. Kenapa? Karena dia digabung, alhasil kan ini bentrok ya. Ini array full kita isi array 1 ini ditambah array 2 atau digabung dengan array 2. Konsep ini tidak seperti aritmatika teman-teman semuanya, karena ini sama-sama indeks 0. Ini indeks 1, indeks 2. Di array 1 itu udah ada 0, 1, 2. Nah kalau kita mau, berarti kita gini. Berarti kita bisa setelah ini berarti indeks ke berapa ya? Ketiga ya. Ketiga. Ini indeks keempat. Ini indeks ke-5. Bisa nggak nih kalau kayak gini ceritanya? Baru bisa. Karena tadi indeksnya tabrakan, jadi nggak bisa. Gitu. Sip ya. Sip. Kalaupun kita mau nambahin data array, ini opsi pertama. Union, bentar. Ini saya jadikan di sini aja deh. Kayak gini. Ini saya balikin ke setelan pabrikan. Indeksnya sama. Jadi terlihat tidak ada gabungan tadi. Sip ya. Jadi kalau kayak gini, ini bisa. Atau work gitu, atau work lah, bekerja seakan-akan. Karena memang indeksnya beda. Gitu. Eho HR. Sip, hello. Kok jadi gini? Ini array 1, array 2. Oke, array 2-nya kayak gini. Array full. Oh ya, setelah ini. Oke. Sip. Gitu ya. Dan kalaupun kita mau nambahin nilai array, jadi kita bisa nambahin di belakangnya ya.
Berarti kan kita bisa gini, array full, oke. Kemudian kan kayak gini ya, dia satu dimensi. Kita bisa concat dengan misalnya gini, ayu, atau langsung array, langsung ya. Ayu gini, terus dia usianya 19, jurusannya teknologi informasi, langsung Fardam. HR-nya gini, cobain. Sip, dia malah nambahin array baru ya, jadi nggak usah gini. Nah ini salah, berarti harus satu persatu. Itu kalau tadi nambahin satu indeks tapi isinya array. Akhirnya nambahin satu nih, indeks ke 6 gitu. Sip. Itu kalau kita pakai operator array. Jadi ada banyak juga selain ini, kita masih bahas yang union nih. Union ini kok ribet gitu kayaknya, tapi kalau kita udah paham enggak. Terus ada kita ngecek, misalnya kita punya di sini, misalnya saya punya array i 2, saya ganti jadi array 1 deh, misalnya gitu, sama persis. Sip, terus saya bisa Fardam. Apakah ceritanya array 1 sama array 2 sama? Kan udah saya ubah nih. Oke, array 2 jadi array 1. Oke. Array 1 itu sama dengan array 2. Misalnya gitu. Ya harusnya sama dong karena sudah saya rubah. Oh ya, sorry. HR dulu. True gitu. Secara tipe data juga sama nggak? 3 kali berarti ya. Sama juga. Nah, coba nih kalau saya akalin di sini. Array 1, bentar. Array 2 indeks ke 1, berarti yang angka tadi. Saya akan ubah untuk isi array-nya, berarti array indeks 1 gitu ya, ke string, berarti gini. Untuk konversi, jadi ada fungsi yang namanya strValue, strval gitu. Sama nggak? Wow. Array, array 2 false. Walaupun kalau saya Fardam lagi di sini, array 2 itu ya, indeks ke 1 sekarang udah jadi string pasti, string 21. Sedangkan kalau yang di array 1 itu dia integer gitu. Walaupun sama-sama nilainya 21, cuman secara tipe data beda. Terus nih, walaupun cuma satu elemen aja, satu isi di indeks itu yang beda. Terus ada tidak sama dengan. Kalau ini sama kayak tadi, cuman nilainya aja. Kalau ini yang sama dengannya 2 kali, ini dia juga mengidentifikasi tipe datanya. Boleh pakai tidak sama dengan, atau bisa pakai lebih besar, lebih kecil gitu. Lebih kecil, lebih besar. Sip, gitu aja. Yang terakhir nih pembahasan kita, udah 1 jam lebih nih kita. Yang terakhir mengenai tipe operator, teman-teman semuanya. Sip. Jadi tipe operator itu disiasati atau ditandai dengan keyword instant of. Nah ini agak rumit nih karena intinya di PBO. Jadi ini type operator. Saya akan jelaskan secara singkat aja. Jadi tipe operator menggunakan keyword instant of kita. Digunakan untuk menentukan apakah variabel PHP adalah objek hasil instansiasi dari kelas
tertentu. Jadi contoh kalau saya di sini punya, walaupun ini ngambang ya, punya kelas yang namanya misalnya Supra gitu. Supra X deh. Udah cukup gini aja. Terus saya mau bikin nih variabel motor saya sama dengan instansiasi dari kelas Supra X. Gini. Sip. Sekarang saya akan vardam. Bener nggak? Kalau variabel motor saya itu hasil instansiasi dari kelas Supra X. Coba jawabannya bener nggak? Harusnya bener. Back, refresh, buka. Betul. Variabel motor saya isinya adalah instansiasi dari kelas Supra X. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau saya punya kelas di sini namanya adalah motor Honda. Oke. Terus Supra X ini adalah atau saya gini deh. Atau saya bikin kelas baru. Kelas namanya Beat gitu misalnya. Terus saya bikin di sini saya akan echo dulu deh ya. Echo HR. Ini motor Udin. Hasil instansiasi dari Beat. Motor Beat. Wow. Yang motor Beat ini saya mau ini extends dari motor Honda misalnya. Saya mau cek di sini. Apakah motor Udin itu adalah instansiasi dari motor Honda? Saya mau tanya dulu nih. Benar nggak kalau si motor Udin ini hasil instansiasi dari motor Honda? Bukan, dia motor Beat. Cobain. True. Kenapa? Karena Beat yang diinstansiasi oleh motor Udin itu adalah keturunan dari motor Honda. Gitu. Kalau keturunan masih nyambung. Pertanyaan selanjutnya. Kalau saya punya interface namanya adalah motor ini. Sip. Kemudian saya punya kelas motor merek lain yang hasil implements dari motor. Sama nggak konsepnya kayak gini gitu. Misalnya ini motor Wati. Ini berarti dia merek motor lain. Ini instance of motor, ya motor aja. Bener nggak kalau interface? Bener juga gitu. Jadi apapun kelas keturunan atau kelas hasil implementasi dari interface itu benar. Agak mumet, lumayan ya, karena ini adalah konsep PBO di mana kita belum nyampe ini. Jadi nggak apa-apa, kalaupun teman-teman udah bisa PBO-nya ya udah alhamdulillah gitu. Jadi tadi udah paham. Sip, jadi itu aja untuk video kali ini. Sudah 1 jam lebih saya menemani Anda belajar bahasa pemrograman PHP, tepatnya pada bagian operator. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat walaupun agak ngantuk, saya tahu kalian ini. Saya pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.